wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ratnasari Susanti, Widya Iswara, BPSDM Pemprov DKI Jakarta. Apa kabar Bapak Ibu sekalian, peserta Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah dan para peminat akuntansi sektor publik pada umumnya. Bertemu lagi pada sesi keempat. Semoga ini sesi yang menjadi terakhir ya, terhadap gambaran umum pengelolaan keuangan laporan pemerintahan berbasis akrual. Pada saat ini saya akan menyampaikan materi sebagaimana judul pada video saya ini, yaitu jenis jurnal, bagan akun standar dan siklus akuntansi pemerintahan. Bapak Ibu sekalian, kita mengenal pertama tentang jurnal. Jurnal di pemerintahan kita mengenal ada dua, yaitu ada jurnal LRA dan jurnal LO. Karena kalau jurnal LRA berkaitan dengan cash basis dan jurnal LO itu berkaitan dengan akrual basis yang nanti berkaitan lagi dengan penyusunan neraca. Kita mengenal bagan akun standar terlebih dahulu. Pada video terdahulu kita sudah mengenal ada beberapa kode rekening atau ini yang kita sebut dengan bagan akun standar. Bagan akun standar yang ada di pemerintahan, khususnya di pemerintah daerah, merujuk pada Permendagri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah. Selanjutnya telah terbit Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Bapak Ibu yang saya hormati dan para peminat akuntansi sektor publik, dahulu kita pada saat menerapkan Permendagri 13 tahun 2006, kita mengenal adanya belanja tidak langsung dan belanja langsung. Tetapi setelah diterapkannya Permendagri 64 tahun 2013, maka belanja kita kategorikan menjadi tiga, yaitu belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Terlihat pada slide, inilah bagan akun standar yang terdapat pada Permendagri nomor 90 tahun 2019 untuk penyusunan laporan keuangan, bahwa akun atau perkiraan pada neraca itu ada 1, 2, dan 3. 1 untuk aset, kepala 2 untuk kewajiban, kepala 3 untuk ekuitas. Akun pada LRA ada 4, 5, dan 6, di mana 4 adalah untuk pendapatan LRA, 5 adalah untuk belanja, dan 6 adalah untuk pembiayaan, baik pembiayaan masuk maupun pembiayaan keluar. Akun terakhir adalah akun LO, yaitu terdiri dari 7 dan 8. 7 untuk pendapatan LO, 8 untuk beban. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya saya akan menjelaskan siklus akuntansi. Siklus akuntansi di pemerintahan sama seperti siklus akuntansi pada umumnya. Dimulai dengan adanya kita mencatat bukti transaksi dan bukti pendukung di dalam buku jurnal, kemudian kita lakukan posting dan seterusnya. Lebih lengkapnya pada slide berikut saya akan menjelaskan. Yang pertama, dari bukti transaksi dan bukti pendukung kita membuat analisis transaksi. Ya, dari analisis transaksi kita masukkan ke dalam atau kita bukukan di dalam jurnal. Nah, setelah itu kita lakukan proses pemindah bukuan atau biasa yang dikenal dengan posting ke dalam buku besar. Dari buku besar tadi, tetapi di bawahnya lagi nanti di dalam buku besar ada subsidiary ledger atau buku besar pembantu. Sekiranya di dalam buku besar tersebut terdapat beberapa item-item pendukung. Contoh saya berikan misalnya saja buku besar piutang. Buku besar piutang bisa juga terdiri dari piutang untuk BLUD kesehatan, ada buku besar piutang pasien, buku besar piutang untuk obat, pembelian, dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita sebut dengan subsidiary ledger, buku besar pembantu piutang. Setelah kita masukkan atau kita golong-golongkan ke dalam masing-masing buku besar, kemudian saldo terakhir di akhir tahun kita kumpulkan, kita masuk di dalam namanya neraca saldo.
Dari neraca saldo, baru kita buat kertas kerja. Ini semua bisa dibuat dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah, ya. Tetapi secara manualnya adalah demikian. Kertas kerja Bapak Ibu dipersilahkan kemampuannya bisa membuat dalam 8 kolom atau 10 kolom atau 12 kolom tergantung kebutuhan masing-masing, ya. Setelah dimasukkan di dalam kertas kerja, biasanya pada setiap akhir tahun anggaran terdapat penyesuaian-penyesuaian atau biasa dikenal dengan istilah adjustment. Penyesuaian di sini akibat adanya perhitungan ulang, penilaian kembali dan sebagainya, tergantung apa masalah dalam setiap akun. Dari penyesuaian itu kita masukkan lagi di dalam jurnal yang namanya jurnal adjustment. Jurnal adjustment atau jurnal penyesuaian kita masukkan kembali, kita posting kembali ke dalam buku besar dan buku besar pembantu bila diperlukan. Dari buku besar pembantu atau buku besar tadi kemudian kita masukkan ke dalam neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, dari neraca saldo yang telah disesuaikan ini baru kita bisa pilah-pilah mana yang masuk ke dalam laporan realisasi anggaran dan mana yang masuk ke dalam laporan operasional, ya. Setelah itu semua baru kalau untuk laporan LRA kita akan berhenti sampai dengan laporan perubahan saldo. Tetapi pada saat kita menyusun laporan operasional, selanjutnya kita akan beralih membuat laporan perubahan ekuitas. Dari laporan perubahan ekuitas baru tersusunlah neraca. Demikian Bapak Ibu tentang siklus akuntansi yang bisa saya jelaskan secara manualnya dari sistem akuntansi pemerintahan daerah. Mengapa akuntansi dalam hal penyusunan pelaporan begitu penting? Hal ini diatur dalam siklus keuangan daerah terdapat di dalam Permendagri 13 tahun 2006, di mana dimulai dari penganggaran tertera pada bab 4 mengenai penyusunan APBD dan bab 5 tentang penetapan APBD, di mana di situ telah menggunakan kode atau akun atau BAS, ya, bagan akun standar atau kode rekening sudah kita gunakan. Lanjut pada saat pelaksanaan dan penatausahaan itu tertera di dalam bab 8, bab 9 dan bab 10. Bab 8 tentang pelaksanaan APBD, bab 9 tentang pengelolaan kas, dan bab 10 tentang penatausahaan keuangan daerah. Masih dengan kode rekening yang harusnya sama terus, sehingga dari hulu hingga hilir ini akan bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir adalah pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban dijelaskan pada bab 11 tentang akuntansi keuangan daerah dan bab 12 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Jadi demikian pentingnya kesalahan pada saat penggunaan bagan akun standar, kesalahan dalam pengalokasian ini akan berefek sampai dengan pertanggungjawaban. Bapak Ibu yang saya hormati, peserta dan peminat laporan keuangan sektor publik, saya akan menjelaskan 8 langkah penyusunan laporan keuangan. Pertama adalah pencatatan jurnal anggaran di buku jurnal. Kedua, analisis transaksi dan pencatatan transaksi di buku jurnal. Mengapa hal ini demikian penting? Karena guna memudahkan penyusunan laporan keuangan secara manual, maka digunakan daftar akun sesuai yang diatur dalam Permendagri nomor 64 tahun 2014 dan dituliskan kode dan nama akun detail sampai level 5, yaitu rincian objek. Penjurnalan kita bagi menjadi 2, ada jurnal finansial dan jurnal anggaran. Jurnal finansial yang pertama, secara default
seluruh transaksi dicatat atau dibuat jurnal finansialnya dalam buku jurnal dengan melibatkan akun dengan kode awal 1. Aset, 2. Kewajiban, 3. Ekuitas, 7. Pendapatan LO, dan 8. Beban. Selanjutnya, tahap yang ketiga adalah pencatatan jurnal penyesuaian ke dalam buku jurnal. Pencatatan penyesuaian dilakukan dengan membuat jurnal finansial saja, yaitu melibatkan akun dengan kode awal 1. Untuk aset, 2. Kewajiban, 3. Ekuitas, serta 7. Pendapatan LO, dan 8. Beban. Yang keempat adalah posting atau pemindah bukuan dari buku jurnal ke buku besar. 5. Penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. 6. Penyusunan laporan keuangan, yaitu laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan realisasi anggaran. Yang ketujuh adalah pencatatan jurnal penutup ke dalam buku jurnal. Kedelapan, penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya hanya menjelaskan SKPD pada umumnya hanya menyusun 4 laporan keuangan, yaitu LRA, LO, perubahan ekuitas, dan neraca, serta ditambah dengan laporan catatan atas laporan keuangan. Laporan arus kas dan laporan perubahan SAL tidak dibuat oleh SKPD pada umumnya, tetapi hanya dibuat oleh SKPD yang merupakan PPKD atau merupakan bendahara umum daerah saja. Jadi, laporan arus kas dan laporan perubahan SAL hanya dibuat oleh SKPD yang memiliki fungsi perbendaharaan saja. Dan juga 7 jenis laporan ini lengkap dibuat untuk SKPD yang menerapkan PPK BLUD. Tetapi yang tidak menerapkan PPK BLUD hanya membuat laporan yang tadi saya sebutkan, laporan inti saja. Bapak Ibu yang saya hormati dan para peserta peminat sektor publik sekalian, selanjutnya adalah penyesuaian akhir tahun yang tadi saya telah kemukakan di depan. Berdasarkan bukti memorial dilakukan hanya membuat jurnal finansial saja. Apa saja itu terjadi? Pertama adalah kejadian-kejadian tertentu seperti pemakaian bahan habis pakai. Tidak dijurnal setiap hari karena penjurnalan demikian tidak praktis. Jadi hanya terjadi pada akhir tahun anggaran saja, atau pada saat per 31 Desember kita membuat jurnal penyesuaian. Walaupun laporan akhirnya kita tetap membuat adalah per 31 Desember tahun berjalan. Yang kedua adalah beban yang terjadi karena berlalunya waktu, seperti berkurangnya manfaat gedung, perskot sewa atau uang muka sewa, sesuatu yang dibayar di muka seperti asuransi, tidak dijurnal selama periode akuntansi. Berapapun akun seperti beban listrik mungkin belum dicatat karena tagihan seperti TAL, telepon, air, listrik, internet belum diterima. Seperti contoh yang akan saya kemukakan berikut ini. Misalnya saja terjadi tagihan listrik bulan Desember tahun 2019 sebesar Rp100.000. Dibayarnya adalah pada tanggal 15 Januari 2020. Maka ini merupakan beban tahun 2019 atau 2020. Ini bisa dijawab dengan 2 dasar. Dasar akrual itu adalah kapan terjadinya. Kapan terjadinya adalah di 2019. Mengapa? Karena sudah digunakan selama tahun 2019. Tetapi saya akan menjawab dengan dasar kas.
Mengapa dasar kas terjadi di 2020? Karena baru dibayarnya tanggal 15 Januari 2020. Nah, ada kondisi beban lain lagi. Misalnya saja, kondisi yang terjadi adalah adanya hutang beban, yaitu timbulnya beban, tetapi beban tersebut belum dibayar. Dengan kondisi terdapat tagihan di bulan Desember 2020, ada tagihan yaitu untuk air sebesar 150.000 dan untuk listrik sebesar 100.000. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 belum dibayar. Maka apa pengaruhnya? Pengaruhnya ada dua, yaitu beban listrik dan telepon telah terjadi karena aliran listrik dan rekening pulsa telepon telah digunakan. Yang kedua, pengaruhnya adalah timbulnya hutang kepada pemerintah karena pemerintah telah menggunakan jasa dari perusahaan lain yang belum dibayarkan. Oleh sebab itu, contoh jurnalnya adalah hanya ada di jurnal finansial, yaitu beban listrik dan telepon didebet sebesar 250.000 dan kredit adalah hutang listrik telepon sebesar 250.000. Demikianlah Bapak Ibu materi kita tentang jurnal siklus akuntansi serta bagan akun standar yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe sehingga Bapak Ibu akan mendapatkan pembelajaran-pembelajaran berikutnya mengenai akuntansi sektor publik. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.